Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal TWK HOTS, mirip tes asli, di mana pada pelaksanaan SKD Kedinasan kemarin, materi yang paling sulit adalah materi TWK. Karena soalnya sangat pendek dan opsinya sulit dibedakan, teman-teman. Maka dari itu, mohon lebih berkonsentrasi untuk latihan soal TWK penalaran, teman-teman. Seperti apa? Soal TWK HOTS mirip tes asli, kita mulai bahas soal yang pertama. Pada soal yang pertama, itu sudah sangat singkat sekali pertanyaannya, teman-teman. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silakan teman-teman memilih. Dimana kalau kita cermati, opsi A sampai dengan opsi yang E itu bersifat baik, teman-teman. Atau tingkat kemiripannya sangat tinggi. Tetapi kita harus bisa membedakan yang mana menjadi inti pertanyaan dari soal yang pertama ini, teman-teman. Jadi, inti pertanyaan itulah berkaitan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan, teman-teman. Ini menjadi inti pertanyaan soal yang pertama ini. Yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik berkaitan dengan pentingnya persatuan dan kesatuan, itu kita kaitkan ke dalam opsi yang ada. Kalau misalkan opsi yang A, mencapai masyarakat yang adil dan makmur, walaupun itu merupakan sesuatu yang bersifat baik, teman-teman, tapi bukan secara spesifik berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Itu lebih kepada bagaimana memberikan rasa adil, memberikan rasa kemakmuran di bidang perekonomian bagi masyarakat atau bangsa Indonesia. Sehingga opsi yang A kurang tepat. Kalau opsi yang B, menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling erat kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Karena opsi yang B itu mempertahankan NKRI. Jadi berkaitan dengan sila ketiga dan upaya dari tujuan bela negara. Kemudian kalau opsi yang C, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Terkait dengan tujuan menjadi bangsa yang besar, ini yang kurang tepat, teman-teman. Menjadi bangsa yang besar itu mengarah kepada sifat chauvinisme. Kemudian opsi yang D, menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi bagi seluruh warga negara. Ini merupakan dampak yang tidak secara langsung dari persatuan dan kesatuan. Karena menciptakan rasa nasionalisme apalagi ditambah dengan kosakata yang tinggi, itu juga kurang tepat sebagai bagian dari pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, teman-teman. Termasuk juga opsi yang E, mempertahankan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Terkait dengan mempertahankan ideologi bangsa itu juga bersifat baik, namun tidak menjadi hal yang paling prinsip atau hal esensi dari pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Sehingga opsi yang C, kemudian opsi yang D, termasuk opsi yang E juga kurang tepat, teman-teman. Jadi tips dan trik untuk menjawab soal TWK yang soalnya singkat tapi opsinya yang sangat mirip, jadi teman-teman harus bisa menggunakan teknik eliminasi. Jadi bisa menemukan yang mana kaitannya dengan soal yang ada. Kalau kita kaitkan opsi yang B, kenapa menjadi jawaban terbaik? Karena persatuan dan kesatuan, teman-teman, merupakan fondasi utama bagi keberadaan dan keutuhan NKRI. Tanpa persatuan dan kesatuan, jelas negara akan rentan terhadap perpecahan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu, teman-teman, jawaban B secara langsung menekankan pada aspek pemeliharaan dan pertahanan NKRI yang merupakan tujuan utama dari persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, teman-teman, jawaban B lah jawaban yang
paling tepat langsung mengarah pada esensi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa bagi Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keutuhan NKRI. Maka dari itu, sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2, masih berkaitan dengan materi bela negara. Isu lingkungan hidup menjadi perhatian global dan berkaitan erat dengan kedaulatan negara. Kerusakan lingkungan dapat mengancam sumber daya kesejahteraan. Tindakan bela negara yang paling tepat dalam konteks pelestarian tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan opsi terbaik, teman-teman, kita harus bisa menemukan yang mana sebenarnya inti pertanyaan. Sekali lagi, langkah pertama kita harus bisa menemukan inti pertanyaan di soal tersebut. Terkait dengan konteks pelestarian yang ada hubungannya dengan bela negara dikaitkan dengan pelestarian alam, teman-teman. Maka dari itu, kalau kita cermati opsi yang A, aktif dalam organisasi yang menentang mencemari lingkungan tersebut. Ini bersifat baik, teman-teman, tapi tidak berkaitan langsung dengan negara, karena konsepnya adalah bela negara, ada kaitannya dengan negara, teman-teman, khususnya di bidang pelestarian lingkungan. Opsi yang A, walaupun narasinya bersifat baik, tetapi tidak secara spesifik membahas tentang negara, tapi lebih bersifat umum, teman-teman, sehingga opsi yang A kurang tepat. Kemudian opsi yang B, mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk industri nasional. Jadi pelestarian alam itu juga sudah terwakili dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan, teman-teman, termasuk bela negara atau dalam hal ini keperluan dari industri nasional. Jadi berkaitan dengan bela negara. Kita simpan dulu opsi yang B, teman-teman, ya. Kemudian opsi yang C, mengadvokasi kebijakan yang ketat. Jadi kita menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Opsi yang C, mengadvokasi kebijakan yang ketat terhadap pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan, ini tidak secara spesifik terkait dengan kebijakan. Karena tindakan bela negara yang paling tepat yang mewakili seluruh opsi, ya teman-teman, walaupun opsi yang C itu dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak mampu mewakili secara keseluruhan, karena hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kalau opsi yang D, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Walaupun bersifat baik opsi yang D, namun teman-teman, ini tidak secara spesifik membahas tentang negara, karena kita diminta untuk mencari tindakan bela negara. Ini lebih kepada bersifat umum. Kemudian opsi yang E juga sama, berpartisipasi dalam program reboisasi nasional. Ini tidak secara langsung untuk pelestarian lingkungan. Maka yang paling tepat, teman-teman, kalau kita cermati itu adalah opsi yang B. Bagaimana? Mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk industri nasional, tindakan bela negara yang paling komprehensif. Artinya paling lengkap dan strategis dalam konteks pelestarian lingkungan. Karena memberikan solusi jangka panjang, teman-teman. Termasuk meningkatkan kedaulatan teknologi dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi melindungi lingkungan. Jadi itu yang paling tepat mewakili seluruh opsi yang ada. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang menjadi makna yang termuat di soal nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3 berkaitan dengan primordialisme seringkali menjadi tantangan dalam membangun persatuan di masyarakat multikultural. Sikap yang paling tepat menghadapi primordialisme adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Berkaitan dengan kata primordialisme, teman-teman. Di primordialisme jelas konsepnya adalah hal yang kurang baik, di mana bertentangan dengan sikap persatuan yang lebih mengutamakan kepentingan daerah atau mengutamakan adat istiadat daerah tertentu. Maka sikap yang paling tepat harus kita kaitkan dengan sikap toleransi, kemudian saling menghargai.
Kalau opsi yang A mengutamakan kepentingan kelompok sendiri demi menjaga keragaman budaya, jelas itu kurang tepat. Kalau opsi yang B, menerima keberagaman dengan menghargai perbedaan serta menjaga harmoni dalam masyarakat. Jadi, sikap menerima keberagaman termasuk juga menghargai perbedaan serta menjaga harmoni dalam masyarakat itu sudah sangat lengkap. Tetapi kita simpan dulu opsi yang B. Opsi yang C, menjaga kesatuan dengan tetap mempertahankan identitas budaya masing-masing kelompok. Jadi kalau opsi yang C, walaupun ada kata menjaga kesatuan, tetapi mempertahankan identitas masing-masing kelompok, ini menunjukkan tidak ada berkaitan dengan sikap menghargai dan menghormati, termasuk menunjukkan suatu keharmonisan di dalam masyarakat. Sehingga opsi yang C kurang tepat, teman-teman. Kemudian opsi yang D, mengedepankan kesamaan latar belakang budaya, memperkuat solidaritas kelompok. Ini mengedepankan kesamaan latar belakang jelas kurang tepat. Kemudian opsi yang E, menghormati identitas kelompok sambil memastikan terciptanya kesetaraan antar kelompok. Jadi walaupun ada kata menciptakan kesetaraan antar kelompok, tetapi berkaitan dengan hal yang termuat di sini hanya menghormati identitas kelompok saja, bukan antar kelompok. Sehingga opsi yang E itu juga kurang tepat, teman-teman. Karena berkaitan dengan sikap yang paling tepat dalam menghadapi primordialisme, itu adalah bagaimana kita menjaga harmoni, keharmonisan dalam masyarakat. Itulah tujuan utama. Di mana ini akan menciptakan keseimbangan antara menghargai keunikan setiap kelompok dan membangun persatuan. Menyeimbangkan antara penerimaan keberagaman dan upaya menjaga kesatuan masyarakat, teman-teman. Yang sangat penting dalam konteks multikultural. Pendekatan ini menawarkan solusi jangka panjang untuk mengatasi primordialisme dengan membangun pemahaman dan penghargaan antar kelompok, teman-teman. Maka, sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Berkaitan dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aktualisasi dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang paling tepat tercermin dalam kebijakan pemerintah berupa apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan inti pertanyaan nomor 4, bagaimana aktualisasi atau implementasi perwujudan dari nilai keadilan sosial. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silahkan teman-teman memilih yang mana sekiranya menunjukkan aktualisasi keadilan sosial. Ini adalah contoh soal yang dikerjakan oleh peserta SKD kedinasan yang sudah mengikuti tes beberapa minggu yang lalu. Mereka cukup kesulitan menemukan jawaban terbaik. Misalkan opsi yang A, pemberian subsidi BBM yang sama rata untuk semua golongan masyarakat. Walaupun bersifat baik ya teman-teman, namun ada kata yang tersirat di sana. Bagaimana menyamakan semua pemberian subsidi. Tidak ada pembedaan antara masyarakat mampu dan kurang mampu. Sehingga opsi yang A itu kurang tepat. Seharusnya subsidi itu tepat sasaran, teman-teman. Subsidi diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian opsi yang B, penerapan sistem pajak progresif, di mana yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar. Ini berkaitan dengan keadilan distributif, teman-teman. Bagaimana kelompok atau orang yang memiliki kekayaan yang lebih banyak membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang kurang mampu. Itu menunjukkan bagaimana tingkat dari keadilan sosial. Tapi kita simpan dulu opsi yang B. Opsi yang C, pembatasan jumlah anak dalam program keluarga berencana untuk semua keluarga. Ini juga kurang tepat, tidak secara spesifik atau tidak secara langsung berkaitan dengan nilai keadilan sosial. Kemudian opsi yang D, penetapan kuota khusus bagi putra daerah dalam penerimaan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Ini berkaitan dengan bagaimana pemberian afirmasi kepada beberapa daerah terkait dengan penerimaan PNS. Maka dari itu,
ini menunjukkan bahwa tingkat keadilan juga teman-teman, tetapi yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bisa dirasakan oleh semua warga negara Indonesia, opsi yang D kurang tepat teman-teman. Kemudian opsi yang E, menyeragamkan. Oke, mohon maaf ya. Menyeragamkan, jadi menyamaratakan kurikulum pendidikan di seluruh wilayah Indonesia tanpa memperhatikan kekhasan daerah. Jadi berkaitan dengan kurikulum pendidikan di seluruh wilayah, itu seharusnya memberikan kesempatan atau ruang kepada kearifan lokal untuk masuk, tidak diseragamkan. Apalagi di era sekarang dengan timeline dari kurikulum merdeka. Diberikan kekhususan beberapa sekolah atau beberapa satuan pendidikan untuk memasukkan kearifan lokal di dalamnya. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat. Maka yang dapat menjadi jawaban terbaik soal nomor 4 ini adalah opsi yang B. Karena sistem pajak progresif ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar itu akan berkontribusi lebih banyak untuk kesejahteraan bersama. Dengan membebankan pajak lebih tinggi pada yang berpenghasilan lebih besar, negara memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendistribusikan kembali dalam bentuk program-program sosial yang pembangunan menguntungkan seluruh masyarakat. Artinya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka dari itu, sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Berkaitan dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan pasal tersebut, teman-teman, tantangan yang dapat timbul adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan inti pertanyaan nomor 5, bagaimana tiap-tiap warga negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun, dalam pelaksanaannya pasti terdapat tantangan yang dapat terjadi. Tantangan tersebut apakah ketidaksiapan mental dan fisik warga negara dalam pertahanan keamanan ini kurang tepat. Begitu juga dengan opsi yang B. Alutsista negara belum lengkap untuk usaha pertahanan negara. Ini kurang tepat. Kesiapan dari komponen utama yaitu TNI dan Polri dalam usaha pertahanan keamanan negara ini juga kurang tepat. Jadi tantangan yang berkaitan dengan ini, yang membahas warga negara, kita kaitkan juga ke warga negara. Kalau opsi yang D, partisipasi warga negara yang minim dalam usaha pertahanan keamanan negara, ini sudah ada warga negaranya, tapi secara konsep bukan partisipasinya, tetapi kesadaran, ya. Sehingga kurangnya kesadaran dari warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara ini yang menjadi tantangan tersendiri. Jadi kesadaran dari warga negara. Opsi yang E teman-teman, karena berkaitan dengan pasal 30 ayat 1 ini menekankan partisipasi dari warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara bukan hanya hak. Jadi bela negara termasuk juga upaya pertahanan keamanan itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Di mana tantangan utamanya dalam implementasi pasal ini adalah memastikan bahwa setiap warga negara itu sudah menyadari dan memahami kewajiban ini, teman-teman. Sehingga secara konsep esensinya, pilihan E adalah jawaban yang paling tepat. Jika kesadaran itu sudah ada, maka tantangan-tantangan lain seperti yang disebutkan dalam pilihan jawaban lainnya akan lebih mudah diatasi, teman-teman. Sehingga opsi yang paling tepat, opsi yang E. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kita sudah masuk ke soal terakhir, di mana seperti video kami sebelumnya, soal terakhir ini adalah soal tugas yang kami berikan kepada teman-teman yang kami minta untuk memberikan jawaban terbaik yang mana sekiranya menjadi opsi yang paling tepat untuk menjadi jawaban soal nomor 6 ini. Disilahkan teman-teman tuliskan jawaban terbaik pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan yang paling lengkap. Kami tunggu jawaban dari teman-teman. Baik, itu tadi
5 soal yang sudah kita bahas, termasuk 1 soal tugas yang kami berikan untuk persiapan teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, khususnya materi TWK HOTS full penalaran, di mana opsi sangat mirip dan soalnya sangat singkat, teman-teman. Sekali lagi, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Kemudian jangan juga lupa di like, komen, dan share, sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang sudah kami bagikan. Tetap semangat, optimis bisa lolos CPNS tahun 2024. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.